untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati founder Indonesia Mining Student Network, Saudara Samuel Christian, Saudara Rizky Fadila selaku Project Leader. Kami ucapkan terima kasih dan selamat bergabung kepada Bapak Ardi Ishak Hussein selaku pembicara. Dan tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada peserta sharing session yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita dapat berkumpul dalam acara Indonesia Mining Student Network Sharing Session Volume 21 Indonesia Coal Industry Outlook After COP26. Perkenalkan, saya Sinta Nur Asyida selaku pembawa acara yang tentunya akan memandu acara yang sangat luar biasa ini hingga selesai nanti. Sesuatu yang baik tentunya dimulai juga dengan hal yang baik. Oleh karena itu, sebelum memulai acara, semua yang didapatkan dapat bermanfaat dan acara ini didahkan. Berdoa sebelum melangkah ke acara selanjutnya, izin susunan acara. Izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Baik, yang pertama yaitu dimulai dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi utama yaitu penyampaian materi, dan selanjutnya dilanjutkan dengan sesi dokumentasi dan penutup. Baik hadirin yang berbahagia, terdapat beberapa rules yang ada pada acara ini sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama yaitu partisipan menggunakan username sesuai dengan nama yang terdaftar. Kemudian yang kedua, partisipan dimohon untuk mematikan mikrofon dan kamera saat kegiatan berlangsung. Kemudian yang ketiga, partisipan yang hendak bertanya diharapkan mengisi format pertanyaan yang ada pada kolom komentar. Kemudian yang keempat, partisipan dapat bertanya juga melalui kolom chat maupun dipersilahkan oleh moderator apabila melakukan raise hand. Kemudian yang kelima, pada saat sesi dokumentasi, peserta diharapkan dapat menyalakan kamera. Selanjutnya yaitu Project Leader Sharing Session Volume 2 Founder Indonesia Mining Student Network. Kepada Saudara Rizky Fadila, kami persilahkan. Baik, Saudara yang terhormat, kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan dari Saudara Rizky Fadila selaku Project Leader dari Sharing Session Volume 21 dan juga mewakili founder dari Indonesia Mining Student Network. Kepada Saudara Rizky Fadila, kami persilahkan. Terima kasih MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala asrofil anbiya'i wa ma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat hidayahnya kita bisa berkumpul pada acara ini. Selamat malam semuanya. Yang saya hormati Bapak Ardi Ishak Hussein selaku Corporate Communication and Business Development Head at Pama Persada Nusantara. Dan yang saya hormati Bang Christian Sitompul selaku founder Indonesia Mining Student Network. Perkenalkan teman-teman,
Saya Rizky Fadila Ramadan dari Teknik Geologi Universitas Pertamina. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arti Sakusen yang telah berkenan memenuhi undangan kami sebagai pembicara pada acara kali ini. Dan tak lupa, saya pribadi berterima kasih kepada teman-teman panitia IMSN yang telah aktif dengan pembuatan acara ini. Acara ini merupakan suatu webinar yang bertujuan untuk membahas prospek industri batubara pasca konferensi perubahan iklim PBB tahun 2021, yang merupakan konferensi terbesar yang membahas climate change di Glasgow. Semoga acara ini berjalan dengan lancar sampai akhir nanti teman-teman dapat mengambil ilmu yang diberikan oleh pembicara. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang Indonesia Mining Student Network. Visi kami yakni to connect and learn with as much as mining professional across Indonesia to achieve professional career goals. IMSN berdiri dari tahun 2020 pada bulan Juli dengan latar belakang bahwa tantangan di industri semakin kompetitif. Maka dari itu kita percaya bahwa IMSN menjadi sebuah platform bagi anggota-anggotanya untuk terkoneksi dan belajar dengan sebanyak mungkin dengan profesional pertambangan untuk mencapai karir impian masing-masing. Kami sudah melakukan 20 kali sharing session yang terdiri dari 2.700 lebih partisipan dengan lebih dari 100 universitas di Indonesia. Kemudian kami telah berkolaborasi dengan 25 lebih profesional dari berbagai company di Indonesia. Kemudian kita juga sudah berkolaborasi lebih dari 50 mahasiswa dan fresh graduate dari berbagai universitas di Indonesia dan sudah 8 kali mentoring class dari pembicara dari berbagai company di Indonesia. Berikut statistik data sharing session Indonesia Mining Student Network dari volume 1 sampai volume 20. Oke, berikut speaker-speaker yang telah kami undang pada acara-acara sebelumnya dari berbagai company atau perusahaan di Indonesia. Oke. Di sini ada Bang Samuel Christian Sitompul selaku founder IMSN. Next. Berikut ada project planner, divisi yang pertama ada project planner diketuai oleh Bang Ilham dari Mining Unsia 2018. Kemudian ada professional relation. Kemudian ada project planner. Yang terakhir ada marketing and design diketuai oleh Mbak Amelia Saputri. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Saudara Rizky Fadila atas sambutan yang sangat luar biasa. Rekan-rekan hadirin yang berbahagia, kali ini kita akan menuju acara utama, yaitu penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Head of Corporate Communication and Business Development Department at Pamat Persada Nusantara Company, yaitu Bapak Ardi Ishakusen, yang akan dipandu oleh rekan saya, yaitu Saudari Sapna Rizky Febriani dari Teknik Pertambangan Universitas Jember sebagai moderator. Kepada moderator, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Sinta yang telah membuka acara sharing session kita pada malam hari ini. Sebelumnya, kembali saya ucapkan selamat malam, selamat datang, dan selamat bergabung kepada rekan-rekan sekalian yang telah menyempatkan hadir dalam acara sharing session volume 21 yang diselenggarakan oleh Indonesia Mining Student Network. Perkenalkan kembali, saya Sapna Rizky sebagai moderator sharing session kali ini sekaligus menemani rekan-rekan sekalian selama pemaparan materi berlangsung. Sebelumnya, saya izin menyapa speaker kita pada malam hari ini. Selamat malam, Pak Ardi. Ya, mungkin saya mohon izin untuk membacakan CV dari Pak Ardi terlebih dahulu ya. Ya, tentunya kita tahu semuanya pemateri kita pada malam hari ini yaitu Pak Ardi Sakusen, di mana beliau merupakan lulusan Fakultas Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada di tahun 97, kemudian memulai karirnya sebagai manajemen trainee Business Development di PAMA Said Kandi Tahiti Ombilin Sawalunto di tahun 97 hingga 99. Kemudian di tahun 2000 hingga 2009 menjabat sebagai Business Development Officer di PT PAMA Persada Nusantara. Kemudian di tahun 2009 hingga 2011 menjabat sebagai Call Marketing Head Business Development PT PAMA Persada Nusantara. Di tahun 2012 hingga 2015
menjabat sebagai Coal Marketing Division Head PT Prima Multimineral, dan dari 2016 hingga sekarang menjabat sebagai Promotion and Government Relation Head Business Development Division di PT Pama Persada Nusantara. Selain fokus dalam karirnya, Pak Ardi sendiri juga aktif berorganisasi dengan menjabat sebagai anggota di beberapa organisasi, diantaranya sebagai pengurus harian di Asosiasi Jasa Penunjang Pertambangan Indonesia, kemudian menjadi Komite PR and CSR Indonesia Mining Association, kemudian dilanjutkan juga ada Komite Good Mining Practice di Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, dan beliau juga menjadi member di Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia dan juga Perhimpunan Ahli Geologi Indonesia. Selain itu, Pak Ardi juga dalam lain-lainnya, Pak Ardi juga tergabung dalam Asesor Astra Communication Management System. Mungkin itu sekilas profil dari speaker kita pada malam hari ini. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya topik kita pada malam hari ini, pada sharing session malam hari ini, yaitu Indonesia Coal Industry Outlook After Conference of the Parties 26. Nah, mungkin dari beberapa rekan-rekan di sini masih asing dengan apa itu COP26. Jadi secara sederhana, Conference of the Parties 26 merupakan konferensi terkait iklim terbesar dan terpenting yang ada di planet ini, sebagaimana dilansir dari situs web PBB. Dan yang menjadi perbincangan hangat di akhir-akhir ini, yaitu menurut beberapa artikel, hasil dari konferensi ini menyatakan sebanyak 200 negara berkomitmen untuk meninggalkan batu bara sebagai sumber energi secara bertahap. Nah, setelah adanya keputusan ini, lalu bagaimana dengan Indonesia? Karena Indonesia masih dinilai memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap batu bara. Nah, dengan adanya ini juga, dengan adanya keputusan ini juga bagaimana yang harus dilakukan Indonesia untuk melakukan transisi energi secara bertahap dalam waktu dekat ini, dan apa saja tantangan yang harus dihadapi apabila Indonesia harus phase out PLTU batubara sebelum tahun 2040. Dan yang paling penting, bagaimana nasib produksi batubara nasional setelah adanya keputusan ini. Nah, mungkin tanpa menunggu lama lagi, marilah kita simak bersama penjelasan yang akan disampaikan oleh Promotion and Government Relation Head Business Development PT Pama Persada Nusantara kepada Pak Ardi Ishak. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Sapna ya. Oke, izin sharing ini ya, materi ya. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat. Terlihat Bapak, aman. Ya, oke, terima kasih. Oke, selamat malam saudara-saudara sekalian. Pada malam ini kita akan coba membahas mengenai Indonesia Coal Mining Industry after COP26 ya. Jadi apa itu COP26 dan apa itu kira-kira future dari Indonesia Coal Industry itu seperti apa ke depan. Sebenarnya bukan hanya coal industry, tapi juga mining industry secara umum. Oke, saya mulai. Tadi sudah disebutkan sekilas mengenai profil saya. Ini cuma sekedar menjelaskan kembali bahwa PAMA itu apa. PAMA itu adalah mining kontraktor. Kita merupakan anak perusahaan dari United Tractor dan merupakan bagian dari Astra Internasional. Kemudian PAMA juga bekerja di beberapa lokasi di Indonesia, cukup banyak. Secara total, volume yang pekerjaan penambangan yang kita lakukan itu sebesar 120 juta ton batu bara. Jadi kira-kira 20% dari produksi batu bara Indonesia itu yang kami kerjakan. Secara volume ya, kalau batu baranya bukan punya kami. PAMA juga memiliki beberapa anak usaha, antara lain KPP, juga ada anak usaha yang bergerak di aset anak usaha yang berupa tambang batu bara seperti Asmin, TUP, Suprabari, Mapanindo dan sebagainya. Kemudian kita juga punya aset tambang emas
yaitu Agincourt Resources dan SJR. Di samping itu, PAMA juga punya anak perusahaan yang bergerak di bidang energi, yaitu EPN, Energia Prima Nusantara. Ini mereka punya man-made power plant dan juga sekarang lagi mengembangkan solar PV. PAMA yang bersama UTI ya, itu kami juga mempunyai proyek PLTU batubara yang cukup besar, yaitu 2 kali 1.000 megawatt di Jepara. Ini Tanjung Jati B unit 56. Porsi saham kami cuma 25%, ya, sisanya pihak Jepang. Oke, saya langsung aja. Tadi sudah diperkenalkan cukup panjang lebar. Jadi intinya saya dari tamat kuliah sampai sekarang saya bekerja di PAMA ya. Jadi cukup di satu perusahaan sudah hampir 25 tahun saya di PAMA dengan berbagai jabatan, tapi yang terbanyak adalah bagian komersial ya. Business development itu bagian komersial, jadi saya lebih banyak mengurusi hal-hal yang sifatnya komersial, baik proyek maupun ada marketing ya. Kemudian sekarang jabatan saya lebih ke arah promotion dan government relation. Itu yang sekilas mengenai apa yang saya kerjakan, dan juga saya juga memang aktif di organisasi yang terkait dengan industri pertambangan ya, baik di APBI, di Aspindo, juga di Perhapi dan YAGI. Oke, saya mulai aja presentasi saya. Jadi presentasi saya terbagi dari beberapa bagian. Jadi pertama kita akan membahas tentang COP26-nya itu apa, kemudian bagian keduanya mengenai coal industry, faktanya seperti apa, bagian ketiganya mengenai apa itu emisi, emisinya seperti apa yang dimaksud dengan emisi, isu-isunya emisi itu apa aja. Kemudian bagian keempatnya mengenai transisi energi. Ini merupakan challenge. Dan bagian penutupnya adalah mengenai future coal atau mining industry. Jadi 5 topik ini yang akan saya bahas secara singkat. Mungkin ada sekitar 20-an slides presentasi. Oke, kita mulai dengan COP26. COP26 tadi sudah dijelaskan sama Mbak Sapna ya, bahwa ini adalah merupakan event terbesar di dunia yang diorganize oleh PBB, jadi diorganize oleh UNFCCC, C-nya kurang 1. Ini dulunya itu dimulai di Berlin tahun 95, kemudian yang paling terkenal adalah COP21 di Paris yang menghasilkan Paris Agreement. Nah, nanti tahun depan itu COP-nya misalnya di Egypt, tahun depannya lagi di Uni Emirat Arab. Indonesia juga pernah menjadi host COP13 di Bali tahun 2007. Nah, hasilnya apa aja? Ini langsung saya singkat aja. Jadi secara umum hasilnya sebenarnya yang di bawah ini. Jadi pledge itu kesepakatan ya. Jadi kesepakatan atau perjanjian gitu ya untuk mendeforestasi hutan. Kemudian pledge mengenai global metan. Metan itu juga merupakan zat emisi. Kemudian coal phase out, fossil fuel financing, kemudian zero emission car, financial alliance, dan ini ada Glasgow breakthrough. Ini ada beberapa item. Nah, kalau coba saya ulas, ini sederhana aja biar lebih mudah dipahami. Jadi 140 negara sudah setuju mencapai net zero emission. 140 negara. 100 negara setuju menghentikan deforestasi sebelum 2030. Ini Indonesia juga ikut di sini. 40 negara setuju untuk menghentikan penggunaan PLTU batubara sebelum 2040, termasuk Indonesia. Cuma yang nggak ikut itu di sini beberapa negara besar ya, seperti Amerika, China, India, itu tidak ikut. Rusia juga tidak ikut. Australia, Rusia dan Australia juga tidak ikut. Dan Jepang juga tidak ikutan. Jadi 40 negara sudah setuju menghentikan penggunaan batubara sebelum 2040. 105 negara setuju untuk melakukan pembatasan emisi metan, termasuk Indonesia. 30 negara dan beberapa lembaga finansial setuju menghentikan pembiayaan pengembangan fosil fuel. 30 negara dan beberapa produsen mobil, beberapa ya, Ford, GM, Jaguar, Mercedes-Benz, Volvo, sepakat hanya menjual mobil zero emission
sebelum 2035 dan sebelum 2040 secara global. Ini ada kesepakatannya juga. 450 perusahaan dan 45 negara sepakat melakukan pembiayaan senilai 130 triliun untuk pembiayaan net zero energy transition. Terakhir ada joint climate declaration dari US dan China, antara lain untuk pengurangan emisi metan dan pengurangan penggunaan batu bara. Tapi mereka nggak menjelaskan detailnya ya. Cuma mereka akan melakukan deklarasi bersama untuk sepakat mengurangi penggunaan batu bara dan mengurangi emisi metan. Nah, ini kira-kira seperti ini, dan hasil ini semua dituangkan dalam suatu fakta ya, jadi disebut Glasgow Climate Pact. Ini adalah hasil dari COP26. Itu ada beberapa bagian, ada 8 bagian. Nah, cuma dalam pembahasannya itu terakhir delegasi India itu nego gitu, untuk mengganti kata-kata phase out menjadi phase down. Sehingga akhirnya dirubah kesepakatannya di akhir dari negosiasi itu menjadi goal phase down. Itu kira-kira mengenai apa yang terjadi di COP26. Ini beritanya aja, jadi yang heboh kemarin kan yang setuju untuk phase out coal fired power plant. Indonesia juga sepakat, tapi dia butuh Bu Menteri minta ya kita dibantu masalah keuangan ya, karena untuk menutup saja tidak begitu mudah ya, kan menutup pun juga membutuhkan biaya. Itu kata Menteri ya. Kita lihat bagian kedua dari presentasi saya adalah mengenai coal industry di Indonesia. Jadi kalau kita lihat Indonesian coal industry itu sekarang produksinya sudah mencapai 625 targetnya. Tahun ini 625, cuma mungkin tidak tercapai, mungkin tercapainya hanya 600 juta karena faktor cuaca, faktor persiapan alatnya banyak yang telat datang dan sebagainya. Jadi akan tercapai 600 juta. Ini level tertinggi dari produksi batubara Indonesia. Sebelumnya ya pasti di bawah 600 ya. 2016 ini cuma 456. Dari 625 ini 138 juta digunakan untuk domestik, sisanya diekspor. Nah, kalau kita lihat dari domestic coal use 2015 sampai 2030 itu terbesar adalah untuk sektor listrik. Sektor listrik mendominasi penggunaan batubara di domestik. Kemudian semen dan tekstil. Selanjutnya ada smelter ya, smelter dan hilirisasi. Sekarang kan digenjot masalah hilirisasi dan yang lain. Itu kalau kita lihat di dalam negeri ya. Nah, sementara kalau di luar negeri itu sebenarnya penghasil batubara terbesar itu Cina ya. Cina itu menghasilkan batubara hampir 4 miliar ton. Kita tuh nggak seberapa ya, kita cuma 600 sekian. Jadi compare ke Cina itu nggak ada apa-apanya sebenarnya. Jadi rankingnya Cina, kemudian India, Indonesia, US, Australia, Rusia, Afrika, South Africa, Kazakhstan, Jerman, dan Poland. Ini ranking 10 produser batubara di dunia. Nah, cuma memang yang diekspor yang paling banyak adalah Indonesia, negara pengekspor. Ini hanya memproduksi. Cina memproduksi 3,9 ya, semuanya ya dipakai untuk dirinya sendiri ya. Mereka tidak mengekspor ke negara lain karena dipakai sendiri pun kurang. Jadi kalau kita lihat thermal coal exporter terbesar adalah Indonesia, volumenya sekitar 400-an levelnya. Indonesia itu mengekspor 400-an lebih batubara ke luar negeri. Nomor 2 terbesar itu adalah Australia. Australia di level 200-an, kemudian South Africa di level 70-an, dan Kolombia di level 50-an ya, 50-an sampai 70-an dari Kolombia. Nah, terakhir ini yang baru naik daun ini Rusia. Rusia itu sekarang naik ya, dari udah hampir 200 ekspornya, ini sudah mendekati Australia. Sedangkan untuk batubara met coal itu seperti coking coal, metalurgical coal ya, istilahnya, ini bukan digunakan untuk pembangkit listrik, ini digunakan untuk processing lebih lanjut di industri baja. Terbesarnya eksportirnya adalah Australia dengan volume sekitar 160-an, 170-an, kemudian nomor 2-nya US, nomor 3-nya adalah Kanada, nomor 4-nya Rusia. Ini untuk met coal.
Cuma kalau sekarang kan yang kita bahas di sini lebih mengarah ke thermal coal ya, karena kita membahas mengenai PLTU batubara. Jadi jenis batubara yang diproduksi Indonesia adalah thermal coal dengan kualitas terbanyak berkisar antara 3.800 sampai 4.800 gar. Ini range yang paling umum yang diproduksi di Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari sumber daya cadangannya, cadangan batubara Indonesia itu sebesar 37 miliar ton. Ini di akhir 2019 sesuai dengan Badan Geologi ya. Di mana sebagian besar terdapat di Pulau Kalimantan dan Sumatera. 53% cadangan batubara merupakan kalori sedang, 5.100 sampai 6.100 ADB, atau kalau GAR-nya 38 sampai 48. Dan 39% merupakan kalori rendah, 5.100 ADB, atau kurang dari 3.800 GAR. Dengan rata-rata produksi 650 juta ton setahun, maka tahun 2045 cadangan batubara Indonesia itu berkisar 23 miliar ton. Masih 23 miliar ton. Itu cadangan ya, bukan sumber daya. Dan di tahun 2060, estimasi cadangannya akan sekitar berada di angka 13 miliar ton. Jadi kalau kita lihat, riset kita di akhir 2019 itu adalah 37 bilion ton. Kemudian ini adalah level produksi. Kira-kira 2045 itu 23, masih tersisa 23 bilion ton. Itu 2045. Kalau kita tarik ke 2060, jadi kalau saya tadi coba tarik ke 2060, itu sekitar 13 miliar ton. Jadi kalau ini diteruskan dengan asumsi produksinya sama-sama sekitar 650-an, itu masih ada 13 miliar ton. 13 miliar ton itu angka yang masih sangat banyak dan sangat besar. Ya, tapi meskipun cadangan kita besar, ada yang lebih besar lagi cadangan batubaranya, yaitu US. US itu cadangannya paling besar, 249 miliar, kemudian Rusia, Australia, Cina, India, Jerman, Indonesia. Indonesia itu sebenarnya, tapi ini angkanya masih nggak update ya, karena ini angka dari sumber dari luar, sedangkan yang tadi adalah sumber dari Badan Geologi kita sendiri ya. Selisihnya cuma dikit. Ini 35, tadi kita berapa? 37 ya, beda dikit. Ya, ini adalah industri coal industri kita ya. Sorry, ya. Kenapa? Oke, nah sekarang emisi. Saya langsung jam dulu ke emisi, jadi tadi sudah cerita sekilas mengenai industri batubara Indonesia, saya jam ke emisi. Emisi rumah kaca di Indonesia itu tahun 2019 itu mencapai 1,8 gigaton CO2, di mana 50% disumbangkan oleh sektor kehutanan dan 34% dihasilkan oleh sektor energi. Jadi sebenarnya sektor energi itu hanya berkontribusi 34% dari emisi gas rumah kaca. Terbesar justru malah kehutanan. Jadi di sini volume, ini laporan inventarisasi gas rumah kaca 2020 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di situ disebutkan bahwa memang sektor volume, yaitu forest and land use, itu menghasilkan kontribusi yang cukup besar, yaitu 50%. Ini di tahun 2015, ini volumenya yang oranye ini meningkat drastis cukup besar ya. Itu kontribusinya mencapai 66% waktu itu. Ya, ini disebabkan oleh peristiwa kebakaran hutan besar yang terjadi pada saat itu. Jadi kalau ketika terjadi kebakaran hutan yang hebat, ya meluas di Sumatera dan Kalimantan biasanya, itu pasti angka emisinya naik, terutama dari kontribusi dari sektor kehutanan, dari itu volume, forest and land use. Jadi waktu itu angkanya sempat besar sekali, melonjak tinggi. Untuk sektor energi sebenarnya ya segitu-segitu aja sih di levelnya. Kalau kita lihat levelnya kan di level 500 sampai 600-an ya untuk kontribusi CO2 dari sektor emisi gas rumah kaca dalam hal ini CO2 dari sektor energi. Nah, kalau kita lihat di dunia, terbesar itu kontributor gas rumah kaca adalah Cina, kedua Amerika, kemudian Uni Eropa. Uni Eropa ini banyak karena dia terdiri dari beberapa negara. Ini dianggap satu negara, jadi Uni Eropa merupakan kontributor gas rumah kaca nomor 3. Ya. Kemudian India, Rusia, Jepang, Brasil, Indonesia. Jadi Indonesia termasuk 10 besar di sini. Kita masuk 10 besar sebagai penghasil gas rumah kaca dunia. Ini datanya. Terus kemudian kita juga melaporkan
target ya, target ke UNFCCC tadi itu target emisi kita. Nah, target emisi kita itu terdapat di namanya dokumennya NDC ya, Nationally Determined Contribution dari Republik Indonesia tahun 2021. Kita submit, kita memiliki target di level 2010 kita emisinya 1,33. Nah, cuma di tahun 2030 harapannya emisi itu akan berkurang menjadi 29%. Dan di 29% itu atas usaha sendiri, atau 41% atas bantuan internasional. Ya, kalau kita lihat global itu gas rumah kaca itu 50 gigaton. Nah, ini kalau ini sesuai dengan Paris Agreement itu, sesuai dengan yang pada udah menyepakati kapan net zero sesuai dengan Paris Agreement, itu tidak mencukupi. Itu hanya sampai 57 gigaton di tahun 2050. Nah, ini ada gap yang cukup besar yang semuanya harus berkontribusi untuk menurunkan emisi itu menjadi net zero ya. Net zero di 2050. Ini tujuan dari Paris Agreement. Jadi upayanya makanya semua negara di dunia berlomba-lomba untuk berusaha menurunkan emisi gas rumah kaca. Nah, cuma kalau kita lihat tadi sudah kita tahu bersama bahwa Asia itu terutama Cina adalah penyumbang gas rumah kaca. Nah, kalau kita lihat dari CO2-nya itu karbon itu merupakan bagian gas rumah kaca ya. Tapi karbon ini sifatnya dominan ya. Jadi dari gas rumah kaca itu ada beberapa gas yaitu karbon, metan dan sebagainya ya. Nah, karbon itu 70%. 70% atau 80% dari komposisi gas rumah kaca. Kalau kita lihat dari CO2-nya aja, Asia itu menyumbang 50%. Jadi negara-negara di Asia itu menyumbang 50% dari emisi di dunia. Sisanya adalah Amerika, Uni Eropa, dan lain-lain. Cuma kalau kita lihat historinya, kita kan nggak fair kalau kita ngomong potret, ini kan potret saat ini. Kalau potret dari abad ke berapa? 16, dari tahun 1700-an, terbesar itu adalah Amerika, Uni Eropa, Cina, dan India. Jadi urutannya berbeda sedikit ya. Kenapa Amerika dan Uni Eropa sangat besar ya? Karena dulu revolusi industri dimulai di Amerika dan di Eropa ya. Tahun abad ke-16 kita masih naik kuda ya, negara kita di sana udah punya pabrik, jadi kan mereka udah membakar batu bara. Jadi itu kenapa kalau secara histori kontribusi CO2 kalau dihitung dari revolusi industri sampai sekarang terbesar adalah di Amerika dan di Eropa. Baru kemudian Cina, India, dan negara-negara lainnya. Jadi sangat tidak fair kalau dianggap bahwa Asia merupakan negara pencemar ya. Karena kalau dilihat dari historinya, ya sebenarnya bukan salah-salah kita murni ya, karena kontribusi yang lain juga ada. Jadi teman-teman biar lebih memandang suatu permasalahan, lebih fair melihat histori. Nah, kalau kita lihat dari emisi CO2 tadi, kontribusi terbesarnya adalah batubara, 40%. Kontributor terbesarnya adalah batubara, minyak 31%, gas itu 21%. Jadi ini kalau kita lihat dari CO-nya aja dari karbon. Jadi kalau ada emisi karbon dunia, total emisi karbon di dunia itu sekitar 35 miliar ya, 39 miliar ton. Nah, 40% itu adalah sumbangan dari batubara, 31% dari oil, dan 21% dari gas. Gas lebih kecil emisi karbonnya. Tapi bukan berarti gas lebih bersih daripada coal. Enggak. Ini karena kita baca, saya karena keterbatasan waktu, saya hanya membahas dari emisi karbon. Tapi kalau dilihat dari emisi metannya, ini terbalik. Gitu loh. Emisi metannya itu, gas metannya, coal itu lebih kecil daripada gas. Nah, jadi ini plus minus ya. Jadi kalau dilihat dari emisi karbonnya, coal terbesar. Gas paling kecil. Tapi kalau dilihat dari emisi metannya, gas terbesar, coal yang paling kecil. Nah, itu. Jadi ada sedikit ini ya, ada sedikit perbedaan. Nah, tadi emisi kita 35 miliar ya, emisi kita tahun 2020-2021. Nah, ini target kita untuk mencapai net zero di sini. Nah, itu caranya gimana? Caranya macam-macam nih, banyak sekali dilakukan. Ada CCUS itu carbon capture, utilisasi dan storage. Kemudian mengurangi penggunaan oil, mengurangi penggunaan gas, mengurangi penggunaan batu bara, kemudian menggunakan mobil listrik, transport electrification ya.
Kemudian ada fuel switching dan efisiensi dan sebagainya ya. Ini semua diusahakan sehingga nanti emisinya menuju nol ya di tahun 2050. Itu tujuannya dari COP26 maupun COP sebelumnya ya. Jadi tujuannya bagaimana kita bisa mengurangi emisi, targetnya di 2050. Nah, sekarang kita ngomong energi transisi. Karena tadi kita bilang di sini bahwa penyumbang terbesar dari emisi adalah bahan bakar fosil ya, coal, oil, dan gas. Semua bahan bakar fosil merupakan kontributor terbesar penghasil emisi karbon dan metan juga. Otomatis kita diminta, dunia diminta untuk melakukan transisi energi dari energi fosil ke energi lain. Nah, transisi energi tadi itu ada istilahnya energy transition. Nah, energy transition adalah perubahan penggunaan sumber daya energi dari energi fosil menjadi energi yang ramah lingkungan dan bebas emisi gas rumah kaca. Di mana tujuannya adalah untuk mencapai net zero emission. Cuma transisi energi itu harus memperhatikan berbagai aspek, terutama ketahanan energi, yaitu memenuhi prinsip ketersediaan, availability, akses masyarakat terhadap energi atau accessibility, harga yang terjangkau, affordability, dan harga yang terjangkau dalam jangka panjang, ya, affordability, serta diterima secara umum dalam aspek lingkungan hidup atau acceptability. Jadi ini merupakan konsep ketahanan energi yang didefinisikan oleh Dewan Energi Nasional. Ini saya cuma ngopi dari Dewan Energi Nasional. Jadi DEN itu mendefinisikan ketahanan energi sebagai 4 pilar tadi itu, ada affordability, availability, accessibility, acceptability. Jadi energi itu harus memenuhi persyaratan ini. Jadi kalau tidak memenuhi persyaratan ini, tentu tidak bisa digunakan, ya, atau tidak bisa diterima, atau tidak ada kekurangannya. Ini konsep yang kita develop sendiri di DEN. Ya. Sementara kalau kita ngomong secara dunia, itu ada namanya energy trilemma. Ini juga mirip konsep ketahanan energi, cuma ini sifatnya lebih global ya. Nah itu sama ini, sebenarnya sama. Jadi ada energy security, energy equity, dan sustainability. Jadi ini yang penting. Jadi energi itu harus memenuhi 3 aspek ini. Kalau batu bara misalnya, batu bara itu dulu ini memenuhi semua nih, karena environnya kita hanya ngomong environnya pencemaran lingkungan sekitar kita. Kita belum mikir mengenai net zero ya, kita belum mikir sampai sana. Kita hanya mikir sekitar tambang itu tidak tercemar, kemudian tidak ada emisi sekitar tidak ada pencemaran di sekitar PLTU, selesai. Jadi skopnya lebih kecil. Nah, ketika skopnya lebih kecil tadi itu batubara memenuhi ketiga kriteria ini. Nah, contohnya kalau misalnya kita menggunakan saat ini kita menggunakan solar panel. Solar panel ya masih dianggap mahal ya, environnya terpenuhi, tapi security-nya sama equity-nya belum tentu karena masih secara equity masih mahal. Meskipun dalam beberapa progres sekarang dianggap murah ya, cuma dianggap murahnya itu tidak dianggap murah 100% ya, karena itu membutuhkan penyimpanan energi ya, energi storage ya, karena kan namanya matahari kan tidak beroperasi 24 jam, beroperasi 12 jam. Jadi selebihnya mesti disimpan energinya. Nah itu juga secara security juga tidak baik. Makanya keseimbangan dari sistem ini sangat dibutuhkan dalam menentukan ketahanan energi suatu negara ya. Kalau kita ngomong negara ya, bukan sekedar skop yang kecil. Kalau kita lihat sebenarnya PLN sudah mulai melakukan transisi energi. Ini kalau teman-teman melihat dari RUPTL-nya PLN, coba dilihat itu kan materinya banyak bisa diakses di mana-mana dan terbuka ya. Jadi sekarang kapasitas pembangkit kita itu 62 gigawatt, 48% coal, 30%-nya gas. Oilnya masih ada 10%. Ini adalah potret di akhir tahun 2020, di mana renewable-nya baru sekitar 12%, porsi renewable 12%. Nah, kemudian dari RUPTL ini direncanakan penambahan kapasiti sebesar 41 gigawatt. Nah, nanti di tahun 2030 total kapasitas 99 gigawatt. Ya ini nggak bisa dijumlah langsung ya, karena ada
dalam perjalanannya ada yang dipensiunkan, pasti ada yang pensiun, ada yang udah habis ininya sehingga entah itu coal atau gas atau pembangkit yang berbahan bakar diesel itu dipensiunkan. Makanya jumlahnya di akhir 2030 tidak bisa di jumlah 62 atau 41 ya. Jadi di tahun 2030 akan terpasang kapasitas 99 gigawatt. Nah, yang menarik, penambahan kapasitas ini didominasi oleh renewable. Jadi renewable itu penambah sekitar 52% porsinya. Jadi penambahan terbesar justru di renewable. Jadi dari 62 tambah 41, nah tambahannya dari 41 itu 52%-nya adalah renewable. Nah, renewable yang terbesar adalah PLTA. Ini PLTA. Jadi dari 21 gigawatt itu terbesarnya kontribusinya di PLTA. PLTA itu 9,2 giga plus ini 1,18. Karena ini PLTM itu PLTA juga kan cuma skala kecil ya. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro ya. Itu sebenarnya PLTA juga cuma kecil. Jadi dia ada kategorinya sendiri PLTM. Jadi kontributornya terbesar ini. Nah, porsi tenaga surya dan angin masih kecil sekali. Jadi tenaga surya masih kecil. Karena apa? Kendalanya untuk tenaga surya dan angin itu karena kendalanya itu tadi tidak bisa beroperasi 24 jam dan membutuhkan lahan yang cukup luas. Untuk 1 megawatt solar PV, maksudnya solar panel, ya, itu dibutuhkan lahan 1,5 hektar. Itu 1 megawatt solar PV. Dan untuk 1 megawatt wind power dibutuhkan lahan sekitar 8 hektar. Jadi dibutuhkan lahan yang cukup luas, di samping itu juga tidak bisa beroperasi 100%, 24 jam. Itu adalah kendala-kendala yang saat ini dihadapi oleh solar panel dan tenaga angin. Kendalanya seperti itu. Makanya dalam penambahan ini terbesar justru di geotermal, solar, dan hidro ya. Hidro paling besar, kemudian diikuti oleh solar masih oke, besar, sama geotermal. Ini wind ini paling tenaga angin paling kecil ya, karena tadi itu kebutuhan lahannya dibutuhkan 8 hektar 1 megawatt. Ini luar biasa sekali. Nah, kemudian menanggapi phase out tadi itu, PLN juga udah merencanakan untuk phase out. Jadi dia mulai tahun 2025 mereka sudah ada beberapa, ini ada 1 gigawatt dilepas, 2030 dihentikan, 1 gigawatt lagi dihentikan, kemudian 2035 ada 9 gigawatt dihentikan. Nah, yang dihentikan itu adalah PLTU tua yang masih menggunakan tenaga teknologi superkritikal. Jadi teknologi di boiler di PLTU itu macam-macam, yang paling rendah kastanya itu subkritikal. Paling tinggi adalah ultra superkritikal atau paling tinggi. Ya, ini menentukan nanti teknologi di boiler tadi menentukan emisi buangnya. Karena emisi buang di ultra superkritikal itu sangat rendah sekali emisi karbonnya dibandingkan dengan subkritikal. Teman-teman bisa studi sendiri bedanya subkritikal dan ultra superkritikal itu seperti apa. Nah, kemudian yang menarik, PLN itu juga merencanakan pengoperasian dengan CCUS, teknologi CCUS. Jadi tahun 2040 akan digunakan teknologi CCUS, Carbon Capture, Utilization, dan Storage pada PLTU. Pada PLTU yang, pada PLTU. Oh, ini kalimatnya keputusannya, pada PLTU. Ya. Tantangan penggunaan CCUS apa? Yaitu terjadi pengurangan daya. Jadi karena CCUS itu tujuannya adalah untuk menangkap emisi karbonnya. Jadi menurut teman-teman di PLN, PLTU itu akan kehilangan 25% outputnya ketika menggunakan carbon capture teknologi. Jadi biaya operasional jadi sangat mahal. Itu baru capture-nya saja, belum nanti utilisasi dan storage-nya. Nah, untuk storage-nya kan seperti teman-teman tahu, bahwa untuk menyimpan karbon storage, itu biasanya digunakan sumber minyak yang sudah tidak dipakai. Jadi cari sumber minyak yang sudah dipakai, nanti karbonnya diinjek ke dalam sumur ya, di dalam reservoir yang tua tadi itu yang sudah nggak dipakai, diinjek karbon ke dalam situ, kemudian ditutup. Nah, itu bisa dibayangkan betapa besar
biaya yang dibutuhkan untuk melakukan teknologi CCUS. Makanya teknologi CCUS itu baru diproyeksikan oleh PLN tahun 2040. Dan yang menarik adalah PLN juga memasukkan opsi pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini menarik ini, karena kita kan nggak pernah dengar kan, tahu-tahu PLN juga memasukkan opsi pembangkit listrik tenaga nuklir di tahun 2040 untuk menambah kapasitas pembangkit. Nah, jadi kalau kita lihat skenario zero carbon 2060 ini dibuat oleh PLN ya dengan CCUS. Jadi komposisinya adalah yang 68% ini adalah batu bara ya, PLN batu bara, menuju 2035 berkurang ya, sesuai dengan ini terjadi pengurangan pembangkit tua sehingga cuma 40%. Kemudian 2040 mulai digunakan CCUS. Jadi masih pembangkit PLTU batu baranya masih ada 24%, tapi dibantu oleh teknologi CCUS. Jadi yang muncul sini CCUS. CCUS masih ada terus sampai 2060 baru porsinya kecil ya. Nah, cuma yang menarik muncul nuklir. Ini angka 4% ini. 6%, 7%. Ya ini mungkin satu pembangkit listrik aja kali ya. Cuma muncul nuklir karena untuk mengganjel kebutuhan listrik kita. Karena memang ketergantungan renewable ini masih ini ya masih banyak kendalanya. Jadi kenapa? Makanya di sini yang teknologi kalau kita lihat yang di sini itu yang nih mulai dari ujung PLTU, CCUS, PLTGU, nuklir, PLTA, panas bumi, PLTP, PLTP mungkin masih bisa ya, atau paling nggak sampai PLTA ini merupakan pembangkit yang bisa dikatakan base load ya, yang menanggung beban dan bisa beroperasi 24 jam, 365 hari gitu kan, terus menerus gitu, tanpa ada henti. Ini. Yang lain-lain kayak EBT ini kan gangguannya biasanya gangguan alam ya, faktor alam. Masih ada gangguan, makanya mesti dikombinasi antara pembangkit listrik yang base load maupun pembangkit listrik yang ada risiko gangguan. Kalau enggak, ya nanti bisa terjadi seperti yang terjadi di Eropa kemarin, krisis energi. Ya, ini adalah strategi yang dilakukan PLN untuk mencapai net zero emission. Jadi ada ini kan menggunakan mengincrease pembangkit yang EBT tadi, renewable, kemudian yang diesel dipensiunkan semua karena ada beberapa pembangkit PLN yang masih menggunakan diesel. Kemudian yang teknologi lama coal power plant juga di retirement, dipensiunkan. Ada biomass co-firing, ya ini menambahkan biomass ya, memanfaatkan sampah terus bekas-bekas kayu, bekas industri kayu untuk ditambahkan ke pembangkit PLTU. Meskipun ya ini masih banyak pro kontranya ya biomass. Kemudian mengimprove energy efisiensi, kemudian ada gas expansion, clean coal. Nah, clean coal ini mungkin maksudnya CCUS ya. Ya, ini strategi yang dikembangkan oleh PLN untuk nantinya menuju net zero tahun 2060. Jadi sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkahnya untuk kita menuju ke arah sana. Memang tantangannya menjadi sangat besar sekali gitu, Bang. Nah, kalau kita lihat di dunia pembangkit PLTU ya, PLTU batubara itu masih mendominasi ya. Jadi kalau secara dunia itu sekitar 34% itu PLTU. Nah, cuma terbesarnya di Asia ya, di Asia ini kayak South Africa, India, Cina itu sampai 60% ya. Australia 54% komposisinya. Ya di Indonesia pun juga masih besar ya, masih 80% itu PLTU ya. Terus sampai negara-negara Eropa porsinya udah kecil. Negara Eropa, Kanada, Italia, Meksiko itu porsinya kecil-kecil ya, porsi pembangkit PLTU batubara. Yang lain gas oil, rata-rata gas oil sama gas, terutama yang banyak gas sama hydro ya, hydro dan renewable. Wind solar banyak porsinya kecil. Wind solar terbesar itu di Jerman ya, ini Jerman, benar ya, Jerman ya, ini Jerman 33%. Sama ini 14% ini di mana nih? UK. Ya, UK. Ya, cuma kemarin UK sama Jerman juga kena krisis energi ya. Jadi ketika ada gangguan di cuaca, kalau mengandalkan wind sama solar ini agak repot nih. Jadi bisa ada kompensasinya lain. Nah ini kalau kita lihat outlook ke depan,
future-nya ke 2050 target net zero tadi itu kalau tercapai benar-benar semua melakukan usahanya, maka pembangkit listrik itu hanya batu bara, PLTU batu bara itu porsinya hanya tinggal 3%. Kecil. Yang lain adalah solar, wind, nuklir, sama other renewable. Itu yang menjadi dominasinya. Arahnya ke arah sana. Nah, cuma kita lihat sekarang future dari tambang. Future dari tambang tadi cadangan kita masih 13 miliar ya tahun 2060 ya. 2060 cadangan kita masih sekitar 13 miliar ton. Jadi kalau kita lihat ya kita sekarang makanya kenapa pemerintah mengembangkan hilirisasi batu bara ya. Jadi hilirisasi batu bara itu membuat batu bara menjadi produk lain. Jadi ada macam-macam. Ini yang dibuat slide yang dibuat oleh Kementerian SDM, Direktorat Jenderal Minerba. Itu dari ada briquetting, coksmaking, coal upgrading, coal slurry, gasifikasi dan sebagainya, likuifaksi. Jadi ini berbagai teknologi yang dilakukan untuk mengembangkan hilirisasi batu bara. Karena tadi itu cadangannya sebenarnya masih cukup besar. Jadi selain digunakan sebagai PLTU batu bara juga bisa digunakan menghasilkan gas seperti DME ya, dimethyl ether, yang nanti arahnya menjadi pengganti gas masak atau pengganti LPG ya. Dan juga bisa nanti mengarah ke hidrogen juga bisa, ke pupuk juga bisa, amonium nitrat, urea juga bisa. Jadi macam-macam arahnya. Itu pengembangan dari hilirisasi batu bara yang sekarang di-encourage oleh pemerintah. Nah, cuma ada hal yang menarik lagi. Transisi energi membutuhkan bahan baku yang sebagian besar merupakan bahan tambang, yaitu tembaga, litium, nikel, mangan, kobalt, grafit, krom, logam tanah jarang, dan sebagainya. Kebutuhan akan bahan tambang ini akan meningkat drastis di masa yang akan datang. Jadi kalau kita lihat, ini ada ilustrasi yang menarik. Jadi kalau untuk electric car, ini conventional car. Ini kilogram vehicle. Oh, jadi dalam satu mobil itu membutuhkan 50 nih. Angkanya 50, yang hijau ini adalah copper ya. Jadi 50 kilo copper. Jadi coppernya lebih banyak daripada konvensional car. Konvensional car tuh nggak sampai 50, anggaplah mungkin cuma 25 kg copper ya. Tapi electric car membutuhkan copper lebih banyak. Dan juga dibutuhkan litium, dibutuhkan juga nikel, dibutuhkan juga mangan, dibutuhkan juga kobalt, dibutuhkan juga grafit. Jadi konvensional car cuma butuh ini aja, selain besi ya, besi kan tetap dibutuhkan ya. Jadi copper sama ininya dan mangan porsinya kecil. Tapi begitu ngomong electric car, untuk baterainya, untuk komponen baterainya itu membutuhkan ini semua materialnya, sampai 200 kilo itu materinya dari copper, litium, nikel, mangan, kobalt, grafit. Itu baru ngomong electric car, belum ngomong power generation yang baru seperti kincir angin wind yang offshore maupun yang onshore. Kemudian ada solar panel. Solar panel juga membutuhkan material yang cukup besar juga. Coal malah sedikit kan, natural gas malah sedikit komponennya. Tapi kalau begitu ngomong solar PV, onshore wind, offshore wind, itu membutuhkan komponen tambang, bahan tambang lain yang cukup besar, cukup banyak. Nah, kalau kita lihat, nah ini negara-negara yang menghasilkan bahan-bahan tambang yang saya anggap, yang kita bisa sebut bahan tambang masa depan lah ya. Jadi kalau oil and gas itu kan US ya terbesar ya, copper itu Chile, ini Escondida ya, punya BSP itu yang terbesar. Kemudian nikel Indonesia, kobalt masih Kongo nih. DRC ini Kongo. Kemudian logam tanah jarang itu terbesar di Cina, litium terbesar di Australia. Ini lokasinya ya, yang ada saat ini. Kalau kita ngomong processingnya, yang menarik nih, processingnya dari namanya logam itu kan pasti ada processingnya. Processingnya itu yang paling banyak Cina. Jadi copper itu terbesar di Cina, nikel di Cina, kobalt di Cina, lithium di Cina, logam tanah jarang di Cina. Jadi kalau kita lihat, Cina itu sangat serius ya mengembangkan industri pengolahan untuk ke arah transisi energi. Jadi jangan heran kalau mobil listrik yang murah itu diproduksi Cina. Kemudian
solar panel yang murah diproduksi Cina. Ya karena memang mereka memprosesnya itu logam-logam yang dibutuhkan tadi itu diproses semua di Cina. Ini tantangan bagi Indonesia. Bagaimana kita bisa menjadi salah satu kontributor baik di hulunya maupun di hilirnya. Ini kan industri hulu, ini industri hilir. Kira-kira begitu. Nah, ini kita lihat lagi growth-nya. Growth-nya ke depan itu cukup besar ya. Jadi ini kan growth. Nah, 2040 itu sekitar 4 kali ya growth-nya untuk kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan transisi energi. Nah, kalau kita lihat ini kenaikannya ini kalau kita lihat tahun 2000 ini relatif ke 2020. Jadi kalau base-nya 2021, jadi kalau kita lihat 2040 lithium ini naiknya 42 kali lah. 42 kali karena tahun 2020-nya dianggap 1 ya. Tahun ini dianggap 1, tahun 2040-nya 42. Berarti kan 42 kali kan lithium kebutuhannya. Hanya dalam jangka waktu 20 tahun. Graphite 25, kobalt 21, nikel 19, logam tanah jarang 7. Jadi bisa dibayangkan kebutuhan logam-logam ini akan meningkat sangat pesat dalam 20 tahun ke depan. Nah, kalau kita lihat dari sisi uangnya, saat ini uang yang dihasilkan industri batubara itu besar sekali. Karena memang produksinya besar saat ini. Nah, mineral tadi itu masih kecil. Produksinya mungkin cuma nggak ada 20%. Nah, cuma nanti di 2040 ini karena coal-nya udah mulai disuruh phase out kan, jadi mengecil, industri logam-logam yang dibutuhkan oleh transisi energi tadi itu mengalahkan revenue dari yang dihasilkan oleh industri batubara. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya masa depan industri tambang itu masih terbuka sangat luas ya. Jadi Indonesia masih memanfaatkan hilirisasi batubara. Itu hal yang pertama. Hal kedua, ada peluang untuk industri-industri tambang yang dibutuhkan oleh transisi energi tadi. Jadi ada kobalt, nikel, graphite, silikon, mangan, dan sebagainya. Itu adalah bisa dikatakan komoditas tambang masa depan. Ini kita lihat nih, ini berbagai negara itu rebutan untuk menguasai bahan tambang ini. Jadi kalau kita lihat ini negara besar semua ya, Cina, Australia, South Africa. Nah, Cina ini yang paling agresif kalau kita lihat di sini supply chain-nya. Cina itu di mana-mana ada Cina. Jadi mereka sangat agresif untuk menguasai bahan-bahan tambang yang kritikal tadi itu. Nah, ini bagian terakhir dari presentasi saya. Jadi kalau kita kembalikan lagi, jadi material untuk energi transisi itu masih banyak yang dibutuhkan dan sebagian besar merupakan bahan tambang ya. Jadi jangan khawatir, rekan-rekan sekalian yang bergerak, yang belajar di ilmu kebumian, baik geologi, ilmu pertambangan, ilmu perminyakan, geofisika, ya peluangnya bukan berarti dengan adanya phase out batubara ini terus kiamat gitu ya, akhir dari dunia, enggak. Jadi tenang aja, jadi industri pertambangan masih terus dibutuhkan. Tantangannya memang besar, tapi ya sepanjang kita mau belajar terus, mau menggali, melihat peluang, tentu hal ini tidak masalah. Ini yang menarik, ini adalah ada satu grup ini latar belakangnya mereka geologi. Jadi mereka ikut juga di COP dan mereka menjadi bagian dari panelis di COP26 kemarin. Mereka menyatakan bahwa earth scientist itu dibutuhkan dalam proses transisi energi. Karena ya teman-teman di earth science ini kan belajarnya kan menyeluruh ya, sistem bumi secara menyeluruh. Jadi justru teman-teman yang bisa menjelaskan secara global, secara garis besar ya, secara global, karena bumi itu merupakan sistem yang kompleks ya. Kalau kita bicara teman-teman yang lain, mereka belajarnya cuma sebagian-sebagian ya. Kalau namanya para earth scientist ini kan belajarnya menyeluruh ya, sistem bumi secara menyeluruh. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Mau energi fosil, energi terbarukan tetap dibutuhkan. Ya. Jadi jangan khawatir.
Jadi ya itu saja presentasi dari saya. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran yang cukup jelas kepada teman-teman sekalian. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin itu tadi penjelasan materi yang telah disampaikan oleh Pak Ardi. Tentunya sangat menarik sekali untuk menjadi bahan diskusi kita pada malam hari ini. Kemudian saya persilahkan untuk rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya bisa langsung raise hand, kemudian akan saya persilahkan. Oke, mungkin untuk Kak Rizky bisa langsung meng-unmute. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Terima kasih Pak Ardi atas pemaparan yang luar biasa. Izin bertanya Pak. Selain yang tadi Bapak paparkan tadi, penggunaan batu bara akan berdampak juga terhadap keberadaan PLTU. Ya, seperti yang kita tahu, proses pembakaran batu bara di PLTU ini akan mengakibatkan pengayaan kandungan REE atau logam tanah jarang pada abu hasil pembakaran batu bara. Pertanyaan saya adalah, apakah dengan hasil konferensi tersebut dan strategi pengurangan batu bara skala internasional ini akan berdampak pada pemanfaatan REE pada fly ash dan bottom ash, Pak? Terima kasih. Mungkin ya, tapi itu butuh riset ya, karena bayangin fly ash dan bottom ash itu di PLTU batubara itu kan masih termasuk limbah beracun ya, masuk kategorinya B3 ya, limbah B3 itu setengah mati penanganannya. Jadi kalau kita mau memindahkan saja, jangankan menangani, memindahkan fly ash itu dari power plant itu butuh izin dari KLHK karena termasuk limbah beracun B3. Nah, kemudian kemarin saya dengar sudah berhasil diurus atau sedang proses ya. Jadi untuk merubah konversi dari fly ash itu menjadi bukan kategori limbah B3 karena kalau udah kategori limbah B3 itu repot. Jadi nah itu aja masih perjuangan gitu kan. Nah, apalagi meneliti ke arah logam tanah jarangnya. Yang menarik sih justru teman-teman ini yang nantinya mempelajari gitu loh, gimana itu siapa tahu itu dari situ terjadi pengayaan dan bisa dimanfaatkan. Menarik sih memang. Nah yang kayak gini itu kan kadang-kadang kan orang kan orang awam itu kadang-kadang memandang bahwa cuma protes tutup PLTU, tutup mau diganti apa? Kan nggak semudah itu. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak. Ya. Oke, mungkin saya izin membacakan pertanyaan yang masuk di Google Form ya Pak. Ini dari Mas Hafiz Syafi'i dari Teknik Geologi. Ini pertanyaannya, bagaimana keyakinan orang Indonesia untuk mewujudkan penghapusan batu bara dalam skema waktu dekat ini? Karena skema ini dapat berdampak sistemik ke setiap sektor kehidupan di negara ini, terutama di area dekat pabrik pertambangan seperti itu. Jadi gini, pemerintah Indonesia kan tadi di COP26 kan sudah sepakat ya menandatangani akan phase out batu bara ya. Tapi kan tahunnya kan 2040. Dari sekarang ke 2040 itu masih 20 tahun, masih cukup lama ya. Jadi masih cukup waktu untuk sosialisasinya lah masih cukup waktu, dan 20 tahun itu waktu yang cukup satu generasi, kita bisa anggap satu generasi ya. Kalau ada yang sekarang bekerja di tambang batu bara itu kan 20 tahun lagi kan usianya udah cukup tua ya. Jadi sebenarnya sih jangan terlalu khawatir ya, karena kan skalanya kan skala 20 tahun ya. Dan satu hal lagi yang penting, menghentikan tambang batu bara itu yang saya katakan tadi tidak mudah. Jadi teman-teman bisa sadar, saya beberapa kali diskusi dengan Kementerian ESDM dan juga dengan DEN, itu mereka semua sepakat bahwa transisi energi itu yang penting itu bukan menghentikan batu bara, bukan, tapi membangun renewable. Jadi EBT-nya itu harus dibangun dulu, baru PLTU-nya boleh berhenti.
Jadi sekarang bisa dibayangkan kalau orang-orang kayak Greenpeace itu demo menghentikan batu bara. Oke, PLTU batu bara itu tinggal diperintah, mungkin tinggal perintah presiden jadi dimatikan. Nah, terus mau ganti apa kalau sekarang? Ayo. Kan kita 80% masih batu bara. Begitu 80% dimatikan, kita pakai lilin lagi nanti. Jadi yang penting itu sekarang adalah membangun EBT dulu. Jadi EBT-nya sudah jadi, tinggal dimatikan PLTU batubara yang sebanding dengan EBT. EBT kebangun 1 giga ya 1 giga yang dimatikan, kira-kira begitulah. Jadi bukan berarti terus 2040. Jadi menuju 2040 tugasnya pemerintah adalah sekarang membangun EBT. Jadi itu dulu yang dilakukan oleh pemerintah. Baru pelan-pelan secara bertahap tadi itu PLTU dimatikan, dan itu pun dimulai dengan PLTU yang sudah tua, yang menggunakan teknologi yang tua ya. Teknologi tua itu kira-kira yang paling gampang itu kita bisa lihatnya itu dari umur pembangunannya lah, usianya lah. Kalau udah usianya PLTU udah 20 tahun, udah pasti pakai teknologi lama. PLTU yang baru-baru yang umurnya 5 tahun, sekitar 5 tahun ini, 5 tahun terakhir, itu pasti udah pakai ultra supercritical. Kebanyakan sih seperti itu. Kira-kira begitu. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Vigo Larzwardi, langsung saja bisa unmute. Silakan Mas. Permisi Bapak Ardi, izin bertanya. Silakan. Mendengar isu hilirisasi batu bara yang akan diarahkan ke dalam produk DME pengganti LPG yang tadi juga sempat disinggung sedikit oleh Bapak. Nah, pertanyaan saya itu, apabila hilirisasi batu bara yang akan diarahkan ke dalam produk seperti DME tadi, apakah sudah termasuk langkah yang tepat bagi pemerintah dalam upaya mengurangi emisi rumah kaca, Bapak? Jika ditinjau dari metan dan karbon yang akan digunakan antara pembangkit listrik dan produk hilirisasi DME tersebut, apakah sudah tepat, Bapak? Menurut Bapak? Itu terima kasih, Pak. Pertanyaan saya juga sebenarnya. Jadi mengkonversi batu bara menjadi DME itu juga pasti menghasilkan emisi karbon juga ya. Pasti bakal menghasilkan emisi karbon. DME-nya mungkin emisi karbonnya lebih kecil masih. Tapi bukan berarti DME itu nggak ada emisinya, pasti ada emisinya. Cuma kandungannya udah lebih kecil. Tapi proses dari dari batu bara menjadi DME memang masih menjadi pertanyaan, dan sekarang kan belum ada yang terbukti nih, belum ada yang belum ada pabrik yang sudah jadi ya. Sekarang masih dalam proses persiapan untuk konstruksinya. Mungkin yang paling cepat itu punya Bukit Asam ya, PTBA. Itu karena mereka udah ada kesepakatannya, dan nggak tahu saya prosesnya apakah sudah dibangun apa belum, tapi udah mengarah ke sana sih. Cuma saya juga belum melihat ya teknologi apa yang akan digunakan untuk mengkonversi batu bara menjadi DME. Kalau ada yang bilang pengolahannya dalam tanah seperti CBM ya, oke lah, CBM kan ininya kan gasnya kan dibuat di dalam tanah ya, jadi diinjeksi di formasi batu bara, diinjeksi uap panas, kemudian naik gasnya naik ke atas, tapi kan karbonnya bisa di-capture di bawah ya. Mungkin kalau kayak gitu sih aman ya, tapi kalau batu bara yang ditambang normal, kemudian dibakar normal, ya tentu ada emisinya. Ya kira-kira gitu Mas, saya belum paham juga terserah. Apakah itu seperti arahnya ke sana atau tidak, tapi ada kemungkinan, pasti ada penanganannya, kan nggak mungkin kalau itu nggak ditangani secara, tapi tidak menjamin itu bebas emisi ya, pasti ada emisinya. Meskipun tingkatnya lebih kecil kali ya. Terima kasih Bapak. Iya. Oke, mungkin sedikit menyinggung tadi, saya juga ada pertanyaan sih Pak terkait. Silakan Mbak. Silakan. Gimana? Tapi mungkin saya dahulukan yang teman-teman di sini dulu. Mungkin kalau sekarang proyek DME itu memang yang lagi digadang-gadang di PTBA, tapi untuk yang sudah terlaksana mungkin masih ada beberapa di dunia, yaitu mungkin di Jepang ya yang terlebih dahulu. Mungkin saya persilahkan buat Mas Andi, silahkan. Baik Mbak, terima kasih atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ardi. Terima kasih atas penyampaian materinya yang insightful Pak.
Tadi Bapak udah menjelaskan juga. Tadi saya ingin bertanya Pak, mengenai tadi sebenarnya sama sih, kurang lebih sama dengan DME tadi, DM letter to tersebut. Saya tertarik sekali dengan gasifikasi batu bara Pak. Tapi ya kita tahu kan bahwa gasifikasi itu kita bisa mengurangi gitu kan impor LPG gitu kan. Nah, dan juga selain gas itu ataupun gas sintetik itu bisa ini apa sih namanya dibutuhkan untuk industri petrokimia kan Pak dalam negeri. Tapi namun pertanyaan saya di sini Pak, dari pengetahuan saya, apakah correct me if I'm wrong jika saya salah, itu rata-rata apa ya, pelaksanaan ataupun realisasi dari segala bentuk hilirisasi ini rata-rata baru digiatkan ataupun dimasifkan beroperasi komersial pada tahun 2024 gitu Pak. Nah, itu kan seperti kita tahu bahwa sekarang itu kita terkendala masalah ekonomi dan juga masalah teknologi. Nah, dari aspek ekonomi juga ditinjau, dan tentunya aspek ekonomi sangat berkaitan kan Pak dengan kebijakan yang dibikin oleh pemerintah itu sendiri dan juga dari demand masyarakat. Nah, kira-kira Bapak, menurut Bapak, tahun 2024 kan kita kan pasti akan adanya pergantian pemimpin ataupun pergantian orang yang bertanggung jawab ataupun memiliki kekuasaan di suatu lembaga. Kira-kira nanti menurut Bapak, apakah tidak ada perubahan keputusan ataupun nanti tidak adanya konsistensi dari kebijakan tersebut yang akan berpengaruh ke dalam proses ataupun rencana hilirisasi? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wah, kalau terkait geopolitik saya repot dengan jawabnya nih. Cuma ada hal yang menarik ya terkait dengan kita ngomong politis ya. Kalau kita ngomong politis, kita bisa lihat contoh kasus kemarin ya. Kemarin itu Eropa sempat krisis energi. Eropa itu krisis energi. India sempat krisis energi. Kalau teman-teman baca berita ya media, India, Cina, Eropa sekarang masih krisis. Cina udah mulai recover. Nah, teman-teman bisa cari tahu tuh kenapa tuh krisisnya itu. Kenapa Eropa terjadi krisis energi? Kenapa harga BBM di sana melonjak drastis, nggak karuan. Harga gas naik drastis, nggak karuan. Sehingga banyak orang yang teriak di sana harga listrik naik, kemudian stok gas itu menipis sekali di sana di Eropa. Dan sekarang pun apalagi menghadapi winter ya, mereka juga lagi krisis kan, benar-benar lagi krisis. Nah, itu apa yang terjadi? Nah, yang terjadi sebenarnya Eropa itu tadi kalau kita lihat tadi data-data tadi itu kan mereka udah konversi ke meninggalkan PLTU batubara. Yang terbesar tuh tinggal di Jerman ya. Jerman tuh masih 30-an persen atau 20-an persen itu masih ada PLTU batubara. Sisanya udah mengandalkan renewable dan gas. Cuma yang menarik nih, gasnya itu dari mana? Gasnya itu dari Rusia. Dan itu menggunakan pipeline. Nah, Rusia itu kan tahu sendiri, Rusia sama Amerika kan nggak pernah akur. Nah, Eropa itu kan tengah-tengah. Nah, mereka kejebak politis. Jadi Eropanya udah teriak-teriak minta disuplai, Rusianya bilang, ntar dulu lah, gitu kan. Saya mau bangun. Jadi Rusia itu ceritanya mau membangun pipa gas baru, jalur baru ke Eropa. Dan itu kemarin sempat nggak di ACC oleh si Amerika. Jadi Amerika di pemerintahannya Trump, Amerika membujuk pemerintahan negara di Eropa untuk tidak memberi izin Rusia membangun jalur pipa baru itu. Dan pipa baru itu adalah pipa gas yang akan mensuplai gas dari Rusia ke Eropa. Namanya proyeknya Nord Stream 2. Teman-teman bisa Google nanti. Gara-gara itu sekarang Rusianya yang ini bergaya dia kan. Lu kemarin nolak-nolak, sekarang gua nggak supply lah gasnya. Ada gitunya. Jadi mengapa penting sekali kedaulatan energi itu jadi penting dalam suatu negara. Kalau di dunia kemarin krisis energi, Indonesia tidak merasakan. Karena apa? Indonesia energinya semua dipenuhi dalam negeri gitu loh. Jadi ada memang impornya, tapi nggak banyak kan. Listrik kita masih batu bara, masih pakai minyak kita sendiri, gitu kan. Kemarin di Eropa kebetulan renewable-nya ada bermasalah karena cuacanya ada perubahan cuaca sehingga anginnya yang disalahkan angin nanti. Jadi Eropa menyalahkan cuaca gitu kan. Oh, cuacanya jelek sih, makanya renewable-nya nggak menghasilkan output yang bagus. Di satu sisi Rusianya juga ganggu gitu kan. Jadi kedaulatan energi mereka itu lemah sekali. Yang tadi itu saya gambarkan 4 tadi itu kan
accessibility, macam-macam affordability dan sebagainya. Itu penting. Kedaulatan energi itu penting. Ya kalau itu tidak tercapai, itu masalah. Nah, kembali lagi ke DME. DME tadi kan bermaksud menggantikan LPG yang masih impor. Kalau menurut saya sih itu bagus sekali kalau itu jadi. Karena apa? Kalau DME itu bisa kita suplai dari industri domestik kita sendiri, kita tidak tergantung pada negara lain. Itu meningkatkan kekuatan independen energi kita. Kekuatan energi kita tuh jadi sangat kuat gitu loh. Tidak tergantung oleh negara lain. Itu penting. Pasti pemerintah kita pasti akan berpikir, siapapun orangnya pasti akan berpikir seperti itu. Menurut saya ya, karena itu sangat penting. Kasus di Eropa itu kemarin menjadi contoh yang sangat berharga mengenai kedaulatan energi. Bukan hanya kedaulatan negara sekarang kalau diganggu pasti tentaranya yang muncul. Itu kalau energinya diganggu, wah repot itu urusannya. Tentara nggak bisa maju gitu. Tapi rakyatnya teriak-teriak. Nah, itu menarik kan? Kira-kira begitu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, mungkin dilanjut dua pertanyaan lagi ya Pak. Ini ya, pertanyaan dari Google Form dari Mas Sultan Zaki dari Universitas Brawijaya. Pertanyaannya, bagaimana RUPTL mempengaruhi industri mineral batu bara dalam hal ini investasi dan pengembangan bisnis di tengah transisi energi ke energi baru terbarukan setelah adanya pidato Presiden mengenai COP26 di gas flow? Kalau menurut saya sih RUPTL-nya sih nggak ini ya, nggak beda jauh ya sama COP-nya kan. Di RUPTL itu kan menyatakan transisi energi ya, jadi mengutamakan pembangunan pembangkit listrik yang EBT ya, 52% di EBT. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, masih inline dengan COP26 gitu loh. Hanya saja kalau di RUPTL itu kan sudah tidak ada lagi pembangunan PLTU baru, yang maksudnya benar-benar baru ya. Jadi yang ada sekarang itu adalah proses penyelesaian konstruksi PLTU yang sudah diputuskan sebelumnya. Ya kalau itu kan kita nggak bisa ini ya, karena proses sudah berjalan, sedang dalam masa konstruksi, tentu nggak bisa stop. Nah, yang bisa stop adalah pembangunan PLTU baru. Nah, pemerintah kan sudah tidak melakukan itu. Jadi sebenarnya masih inline dengan keputusan COP26 itu. Yang di COP26 itu adalah stop PLTU 2040 dan stop pemberian izin PLTU baru. Kira-kira begitu. Jadi nggak ada masalah sih, sama. Oke, mungkin saya persilakan terlebih dahulu untuk founder IMSN ini bertanya. Kepada Bang Samuel, silakan. Silakan Mas. Halo Pak, ini saya Chris Pak. Pertama soal yang hasil COP kan dari tadi dibahas PLTU. Nah, yang saya mau bahas yang deforestasi Pak. Bagaimana konsep deforestasi yang udah disepakati? Apakah memang benar-benar 2030 Indonesia nggak akan tebang hutan atau gimana? Akan itu mempengaruhi juga kan Pak eksplorasi tambang gitu ya. Jadi ada yang lucu. Atau apakah atau dia ada pajak gitu Pak, mungkin pajak atau dan kedua Pak, kan 2040 memang stop tuh Pak di Indonesia. Nah itu paling potensial EBT-nya bakalan ganti ke mana ya Pak? Pakai apa? Paling potensial. Makasih Pak, itu aja Pak. Kalau yang masalah kehutanan, terus terang saya nggak paham detail ya kehutanannya, karena kan benar-benar di luar bidang saya. Cuma ada yang menarik dari hasil COP itu. Jadi ketika pledge deforestasi itu ditandatangan, Indonesia ikut tanda tangan. Menteri KLHK kita ikut tanda tangan. Jadi tanda tangan isinya stop deforestasi, ya istilahnya. Intinya gitulah. Tapi detailnya banyak, ada kalimatnya macam-macam. Nah, sehari kemudian menterinya protes. Loh, kalau deforestasi itu tapi tidak pembangunan, nanti itu kan nggak benar gitu kan. Jadi maksudnya menteri ini masih ingin ada kegiatan pembangunan meskipun itu sedikit mengganggu deforestasi. Nah itu kita belum paham tuh maksudnya apa itu Bu Menteri itu. Jadi justru teman-teman yang bantu ngecek tuh, coba dilihat aja nanti.
Jadi ada sedikit kontradiktif di Indonesia ya. Jadi ikut tanda tangan, tapi di sehari kemudian sempat mengajukan protes karena tidak terima bahasanya seperti itu. Kalau menurut dia adalah pengurangan laju, bukan penghentian. Kira-kira begitu. Itu memang sempat menjadi rumor ya. Tapi terus terang saya belum ikutin klarifikasi terakhir ya. Jadi saya belum bisa komen terkait dengan itu. Kemudian mengenai renewable yang paling potensial terus terang kalau dilihat tadi itu ya RUPTL penambahan terbesar adalah hidro sama solar PV. Jadi hidro itu sampai 10 giga tadi kan 9, sekian ya dari 21 giga yang direncanakan dari tahun 2001 sampai 2030 21 giga renewable, 10 giganya sendiri dari PLTA. Kenapa PLTA? Ya PLTA tahu sendiri kan. PLTA itu apa istilahnya dia beroperasi 24 jam dan dia tidak mengenal nggak perlu berhenti gitu loh. Nggak ada gangguannya gitu. Jadi beda sama yang tadi itu apa solar panel, tenaga angin itu gangguannya macam tergantung faktor cuaca. Tapi kalau namanya PLTA kemudian panas bumi itu bisa dikatakan itu paling reliable lah. Kalau untuk EBT itu yang paling reliable. Nah itu makanya kenapa Cina juga selain membangun solar panel, ladang solar panel yang cukup besar ya di kawasan Inner Mongolia, mereka juga membangun dam terbesar di dunia kan, Three Gorges Dam itu kan terbesar di dunia. Kapasitasnya berapa? 81 gigawatt ya kalau nggak salah. Gede banget kapasitasnya. 81 atau 61 saya lupa. Pokoknya di atas 50 gigawatt kapasitasnya Three Gorges Dam di Cina. Jadi yang sangat potensi justru panas bumi, air, dan solar. Solar itu menurut saya tidak terlalu renewable ya. Benar-benar nggak terlalu renewable. Karena untuk menggantikan, misal contoh aja nih, 1 megawatt PLTU batubara, itu tidak bisa digantikan 1 megawatt PLTU solar panel, nggak bisa. PLTS nggak bisa digantikan. Karena apa? 1 megawattnya solar panel ini beroperasi cuma setengah hari. Sementara 1 megawattnya PLTU batubara beroperasi 24 jam. Jadi 1 PLTU batubara, 1 megawatt PLTU batubara hanya bisa digantikan oleh 2 megawatt PLTU solar panel atau bahkan 3 megawatt PLTU solar panel. PLTS. Karena tadi itu jam kerjanya kan kurang yang PLTS-nya dibanding PLTU. Jadi apa ya? Bisa dikatakan kalau banyak teman-teman di LSM bilang, oh listrik dari solar panel itu sekarang murah, benar murah per megawattnya benar. Tapi kalau untuk menggantikan yang dari PLTU dari batubara itu tuh kali 3, mesti minimal kali 2 aja. Karena itu tadi tidak bisa supply 24 jam. Supply-nya kan mungkin cuma 12 jam. Padahal yang dibutuhkan kan 24 jam. Kita hidup kan 24 jam. Nonton TV malam, main game mungkin malam. Siangnya kan kuliah, kerja gitu kan. Malam kan juga butuh listrik. Nah, itu jadi masalah untuk renewable yang tergantung cuaca ya. Kelemahannya itu di situ, kelemahan terbesarnya. Tidak bisa supply 24 jam dan tidak bisa supply full setahun. Karena ada masa-masa di mana masa ada mendung lah, ada kalau anginnya nggak kencang lah ya gitu kan. Jadi itu kendalanya. Justru yang paling fix dan paling reliable adalah air, kemudian geothermal termasuk reliable. Nah, geothermal permasalahannya lain lagi. Geothermal permasalahannya adalah eksplorasinya mahal banget kan. Geothermal itu kan mesti tingkat keberhasilannya kan kecil ya geothermal ya. Teman-teman yang bergerak di industri geothermal paham banget tuh. Untuk mencari sumber geothermal tuh berat sekali gitu. Usahanya tuh cukup berat. Sampai menemukan yang potensial. Begitu udah ketemu, udah enak udah. Tapi menemukannya itu yang susah. Ya, kira-kira itu jawaban saya, Mas. Baik, di copy, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya, Pak. Silakan. Ya, ini dari Mas Rifki Naufal, silahkan. Silakan. Baik, Pak. Perkenalkan, Pak. Saya Rifki Naufal dari Teknik Geologi UGM. Ya, Mas. Ini nih, Pak. Saya kan tadi Bapak juga sedikit menyinggung soal geopolitik. Nah, saya tanya apakah sebaiknya itu Indonesia lebih baik, kayak lebih fokus terhadap pengembangan
pemanfaatan sumber dayanya di Indonesia sendiri sebelum mulai menggunakan kayak FPT, karena mengingat banyak negara juga ya, negara-negara maju di Eropa itu kayak Norwegia misalnya, walaupun EBT-nya juga tinggi tapi minyaknya juga terus jalan gitu Pak buat ekonomi mereka. Iya. Ya itu makanya ada Dewan Energi Nasional kan. Nah, kalau sampai cari artikel mengenai Dewan, mereka selalu membahas mengenai ketahanan energi Indonesia. Jadi ketahanan energi itu penting sekali buat kedaulatan negara. Gitu. Selain kita bangun sistem pertahanan yang kuat, ekonomi yang bagus, ketahanan energi itu sangat penting. Begitu suplai energi terganggu, wah itu kacau balau negara. Itu yang perlu menjadi pertimbangan ya pemerintah Indonesia, dan juga kalau pemerintah Indonesia mungkin udah pada tahu sekarang ya. Tapi kadang-kadang teman-teman lain, teman-teman LSM atau yang para aktivis yang tidak tahu secara menyeluruh ya, itu mereka terlalu vokal. Justru mereka ini yang kadang-kadang didikte oleh pihak asing ya, yang tidak paham kondisi di Indonesia. Jadi justru kalau kita bisa menggunakan energi yang ada, memanfaatkan dan menggunakan ya, energi yang ada di Indonesia, itu akan sangat bagus ya. Apalagi Indonesia sebenarnya punya potensi energi yang cukup besar ya. Kita kan punya sumber daya geotermal itu kan luar biasa kan, di mana-mana ada tuh kan. Kemudian air juga di mana-mana ada. Itu yang menarik tuh yang PLTA tenaga air yang di Kaltara yang baru dibangun tuh, mereka kan juga menarik juga, itu besar sekali kapasitasnya di sana. Kemudian ada yang di Jawa Barat, ada yang pakai sistem pompa, jadi airnya dinaikkan dulu ke atas di reservoir, kemudian turun free fall ya. Jadi itu juga menarik gitu loh. Jadi PLTA-nya sekarang jenisnya macam-macam. Kalau dulu kan kita cuma taunya bendung sungai, kemudian sungainya turun ke bawah, digali terowongan, dikasih turbin di situ, turbinnya airnya turun, dikirim ke bawah, muter turbin, jadi listrik. Sekarang enggak, airnya dikirim ke atas lagi. Jadi airnya dinaikin lagi ke atas di reservoirnya, dari bawah naikin ke atas, kemudian turunin lagi gitu terus. Jadi muter terus, hanya dibantu oleh gravitasi bumi. Itu menarik kan? Jadi istilahnya apa itu? Elevated PLTA atau apa? Saya lupa istilah. Ada itu istilah khusus. Itu yang menarik. Jadi ya memang kedaulatan energi itu penting, Mas. Teman-teman juga harus sepakat, harus mendukung pemerintah bahwa untuk mencapai kedaulatan energi itu dibutuhkan usaha yang luar biasa dari teman-teman geoscientist ini kan, earth scientist, earth engineer, earth scientist. Ini kontribusi teman-teman ya. Harusnya kita semua mendukung pemerintah ke arah sana ya. Dan masa depan itu adalah masanya teman-teman semua gitu kan. Justru teman-teman sekarang belajarlah sebanyak-banyaknya, jangan terpaku pada ilmu yang sudah ada sekarang. Mungkin kalau teman-teman di geologi, di pertambangan hanya fokus ke tambang batu bara atau dunia minyak dan gas, ya sekarang mulailah mengekspor ilmu-ilmu baru gitu loh, untuk pengembangan energi yang masa depan. Kan tadi saya jelaskan sedikit mengenai mineral-mineral masa depan ya, nikel, kobalt, itu macam-macam itu coba penguasaannya kan orang lain, orang luar semua. Yang Indonesia minim gitu loh. Jadi ya kenapa enggak kita manfaatkan potensi yang ada di kita. Logam tanah jarang katanya di Indonesia banyak, tapi saya belum lihat ya progres ininya ya, eksplorasinya atau progres temuannya. Nah, ini PR buat teman-teman semua nih. Kira-kira gitu. Oke, mungkin ini satu pertanyaan lagi dari Mas beliau sendiri dari PAMA, mungkin berhubungan dengan... Silakan Mas. Baik, terima kasih Mbak Sapna. Terima kasih juga Pak Ardi, salam kenal, terima kasih dari PAMA juga Pak. Iya. Ini pertama ya mind blowing sekali ya presentasinya, karena dikemas sangat menyeluruh. Dari saya biasanya membaca cuma sekilas-sekilas, ini benar-benar menyeluruh. Nah, pertama saya ini ada 2 pertanyaan Pak. Ya, pertama terkait mungkin dari pengetahuan saya, dominan itu memang negara-negara yang mengikuti untuk kita akan net zero tersebut itu negara-negara yang maju. Sebagian besar mungkin seperti itu. Nah, sedangkan Indonesia sendiri masih tergolong negara yang masih berkembang, tapi sudah berani untuk kita
punya visi seperti itu yang sangat mulia. Namun apakah sebenarnya kan tadi tidak semua negara mengikuti ya Pak ya, bahkan dari China, Australia, Amerika tuh negara yang adidaya tidak mengikuti ya. Apakah dalam lubuk hati saya, apakah ini memang keputusan yang tepat Indonesia itu coba untuk komit? Karena pasti kan akan berdampak kepada masyarakat ya. Maksudnya di sini kembali lagi energi yang menikmati masyarakat, sedangkan mungkin perbandingan kemampuan masyarakat kita PDB-nya mungkin masih belum sebanding dengan negara-negara maju. Nah, pasti nantinya akan ada kontradiksi itu antara ini dengan apakah memang dari negara pemerintah juga punya visi untuk menyeimbangkan kita akan menargetkan menjadi negara maju dengan target mungkin PDB masyarakat sekian itu juga sesuai di target tadi ya, kita menuju ke net zero yang COP 26. Pertama itu, apakah sudah ada pembahasan ke sana? Yang kedua, terkait dengan outlook untuk batu bara Pak. Kan tadi sekilas di presentasi masih ada pembangunan beberapa PLTU mungkin ya di Indonesia, tapi saya kurang tahu kalau untuk di negara lain. Nah, dengan adanya gambaran beberapa negara sudah punya visi untuk mengurangi itu, apakah dalam hati saya bertanya, apakah untuk Indonesia sendiri, apakah lebih condong untuk menggenjot produksinya tahun itu terjadi? Karena Indonesia kan ekspor ya Pak, dominan ya. Akan konsumsi sendiri itu ini. Apakah lebih arah menggenjot produksi batubara kita atau kita malah cenderung untuk mulai regresi untuk turun dari produksi ini sampai ke akhirnya tahun 2040 itu. Itu saja pertanyaan. Oke, saya coba jawab ya Mas. Jadi gini, untuk pertanyaan pertama terkait politik ya, geopolitik lagi nih, geopolitiknya menarik kan. Jadi terkait politik, apakah Indonesia ikut-ikutan atau gimana tadi gitu ya. Jadi kalau saya lihat kita hidup di dunia itu kan seperti hidup di masyarakat ya Mas. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri, jadi kita ada ketergantungan dengan negara lain. Jadi Indonesia itu kan selain menghasilkan produk untuk dikonsumsi sendiri, Indonesia juga menghasilkan produk untuk diekspor. Nah, ekspor itu kan yang menerima kan kebanyakan negara-negara maju nih, yang menerima Eropa, Uni Eropa, ke Amerika, ke Cina juga, ke Jepang juga ekspor. Nah, kemudian Indonesia juga membutuhkan utang untuk biaya operasional juga kan, untuk modal pembangunan. Bagian ada utang. Nah, utang itu kan juga dari negara-negara luar. Ya, negara-negara maju utang itu kan pasti kebanyakan berasal dari negara maju. Nah, keterkaitan itu semua menyebabkan kita tidak bisa lepas tangan ya, bahwa kita tidak mengikuti untuk menuju net zero. Nah, tekanan menuju net zero itu kan berasal dari negara-negara maju. Tekanan untuk kita menghentikan PLTU batubara itu berasal dari negara-negara yang Uni Eropa, terus pokoknya negara-negara maju lah, negara-negara di dunia yang maju yang ngutangin kita juga gitu loh, yang ada produknya yang kita ekspor produknya ke mereka juga. Jadi tekanannya cukup besar. Apalagi sekarang Indonesia menjadi leader G20 ya kemarin kan. Nah, kita kemarin sempat ada pembahasan di asosiasi ya. Wah, ini kita udah menduga nih. Ini pasti akan ada langkah drastis yang diambil pemerintah karena kita aktif di G20, bahkan menjadi leader G20 dan menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan G20 di Bali ya tahun depan. Nah, otomatis Anda tahu sendiri anggota G20 itu negara maju di dunia. Namanya aja G20. Jadi 20 negara maju di dunia yang berkontribusi secara besar terhadap perekonomian global. Itu kenapa disebut G20, 20 negara. Nah, kita termasuk di situ. Kita tuh udah termasuk kelompok elit di situ loh ya. Bukan lagi kita negara kecil. Memang kita negaranya belum termasuk kategori negara maju. GDP kita masih
baru masuk ke level menengah. Cuma level menengah itu dikali jumlah penduduk Indonesia yang sekian ratus juta itu menjadi kekuatan ekonomi yang cukup besar dan dipandang sebagai oleh negara-negara di dunia itu pantas masuk G20. Nah, makanya Indonesia menjadi member G20. Singapura meskipun pendapatan per kapitanya jauh lebih tinggi daripada Indonesia, bukan merupakan anggota G20. Karena apa? Penduduknya kecil. Jadi kalau dikali ke GDP-nya, dikali ke total penduduknya, jumlahnya jauh di bawah Indonesia. Nah, makanya Indonesia masuk dalam kelompok elit G20. Dan Pak Jokowi juga sekarang kan jadi presidennya G20 kan, kemarin setelah di Milan di Italia itu kan konferensi yang G20 sebelum ke Glasgow ya. Nah, karena kita bagian dari G20, pressure dari G20 itu untuk kita menuju phase out batu bara itu sangat kencang. Nah, itulah kenapa akhirnya kita ngikutin kemauan dari luar ya. Nah, cuma kan tentu kan saya masih yakin bahwa karena Indonesia itu memiliki potensi energi yang cukup besar, jadi saya yakin pasti ada jalan. Ya tadi itu kan potensi energi kita itu kan luar biasa kan sebenarnya. Kalau mau digali, kita itu sudah jangan malas justru kan, sudah terlena dengan batu bara ya kita sekarang harus masuk lagi kemana lagi gitu. Batu bara oke lah ada masanya, tapi kan masih 20 tahun lagi kan kalau kita lihat kan. Dan 20 tahun lagi juga bukan harga mati loh ya. Kan ada CCUS tadi itu. Meskipun teknologi CCUS sekarang dianggap mahal ya. Cuma siapa tahu dalam periode 20 tahun lagi ada inovasi baru sehingga CCUS itu jadi murah misalnya. Atau ada teknologi lain lagi yang bisa menangkap karbon. Nah, jadi 20 tahun itu dianggap cukup kalau menurut saya, dianggap cukup ya, Go. Kita akan mempersiapkan diri menuju net zero ya. Yang batu bara mungkin ada teknologi baru, teman-teman mungkin nanti ada yang riset, ada yang meneliti sehingga menemukan cara baru untuk menangkap karbonnya dari batu bara, bagus kan, itu luar biasa kalau ada. Kalau nggak ada ya udah kita pakai CCUS yang tadi itu harapannya lebih murah karena tahun 20 tahun itu mungkin masa yang cukup lama ya untuk studi dan pengembangan teknologi dan sebagainya, plus menemukan EBT baru yang membangun EBT baru yang reliable seperti tadi PLTA atau geothermal. Itu sih kira-kira. Jadi memang pressure-nya cukup kuat sebenarnya. Apalagi kayak World Bank, EDB, semua kan mendesak kita. Ya susah udah kayak gitu. Kita harus ngikutin. Ya sebagai warga dunia ya kita harus paham itu gitu loh. Kita juga mesti ikut berkontribusi. Apalagi kan tujuannya kan sebenarnya kan baik kan. Net zero itu kan tujuannya baik. Meskipun kadang-kadang saya agak pesimis sih memang. Tapi ya oke lah. Tujuannya dulu yang penting. Tujuannya baik. Itu yang kita mesti sepakati bersama, dan itu kan udah keputusan politik ya kita mesti dukung pemerintah kira-kira gitu. Nah kalau untuk batu bara ke depan saya sih melihat pemerintah akan tetap produksi, tidak akan genjot cepat ya, karena kan menggenjot produksi batu bara juga menambah emisi sebenarnya kan, karena kan untuk menambang batu bara juga dibutuhkan effort menghasilkan emisi, itu juga jadi masalah. Jadi mestinya pemerintah akan tetap maintain produksinya di level-level yang sekarang ini. Saya sih nggak melihat kalau beberapa kali diskusi ya, sekarang kan produksi Indonesia itu sekitar 600-an juta. Itu pasti nggak akan lebih dari 700 juta nantinya. Jadi pasti akan di-maintain di level 600-an, sampai level maksimum itu mungkin 700 itu sudah paling maksimum, nggak akan mungkin sampai segitu. Paling di level 600 juta produksi Indonesia. Nanti pelan-pelan baru akan turun ya, mungkin di 2035 atau 2040 mulai bertahap turun. Tapi sekarang pasti tidak akan digenjot. Itu sih keyakinan saya sih, karena kalau melihat yang selama ini hasil diskusi dengan teman-teman di Minerba dan juga melihat tren arah gitu ya, mereka juga percuma juga kan mau genjot mau untuk apa juga gitu kan, karena kan sudah banyak dilarang di mana-mana kan PLTU batubara, jadi permintaannya juga mungkin tidak terlalu berkembang banyak. Yang berkembang banyak kan paling permintaan ke pasar India dan Cina ya, yang masih tetap terbuka karena mereka masih membutuhkan batu bara. Kira-kira gitu, Mas. Terima kasih. Ya. Oke, mungkin dengan pertanyaan terakhir tadi berakhir sudah sesi pemaparan materi
pada kesempatan kali ini. Kemudian bisa saya simpulkan dari pemaparan yang disampaikan oleh Pak Ardi tadi, yaitu terdapat yaitu dalam keputusan COP26 ini pemerintah tidak men-stop secara keseluruhan, secara langsung, yaitu di mana kita melakukan transisi dan juga secara bertahap. Jadi nggak langsung stop produksi batu bara, tapi bertahap secara transisi seperti itu. Kemudian di sini juga ada transisi energi yang dimana sesuai dengan keseimbangan trilema energi yang dimana ada energi security, energi equity, dan juga environmental sustainability. Dan dalam proses dan dalam tantangan proses renewable energy, kita semua tidak bisa bergantung karena renewable energy sangat tergantung dengan kondisi cuaca, yang dimana proses jam kerjanya juga tidak bisa 24 jam. Kemudian transisi energi juga membutuhkan bahan baku yang sebagian besar merupakan bahan tambang, yaitu tambang tembaga, litium, nikel, mangan, kobalt, dan logam tanah jarang juga. Kemudian yang paling penting bukan memberhentikan tapi menggantinya ke renewable energy. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Ardi tadi. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Halo. Baik, terima kasih moderator atas diskusi yang sangat luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Ardi atas pemaparan penyampaian atas insight-insight baru yang telah diberikan kepada kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya. Baik, hadirin yang berbahagia, kami himbau untuk mengisi link feedback, yaitu dapat di-scan menggunakan barcode yang telah ditampilkan pada layar atau dapat melalui link bit.ly feedback for 21. Peserta juga dapat mengaksesnya melalui kolom chat yang telah disediakan oleh panitia. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk dan kepada dipersilakan ambil sesi dokumentasi. Oke, baik. Kepada semua peserta dipersilakan untuk menyalakan kameranya untuk dilakukan sesi foto bersama. Oke, jika sudah, saya foto. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hadirin, kita telah memasuki acara yang terakhir, yaitu penutupan. Puji syukur rangkaian acara sharing session volume 21 pada kesempatan ini telah berlangsung dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri dan seluruh peserta yang telah hadir. Jangan lupa untuk follow akun sosial media IMSN di Instagram @miningstudentnetwork.id dan LinkedIn Indonesia Mining Student Network untuk informasi event-event IMSN selanjutnya. Saya Sinta Anur Rashida selaku MC dan mewakili panitia yang bertugas memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan selama keberlangsungan acara. Terima kasih, sampai jumpa pada sharing session selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardi. Terima kasih Pak Ardi. Terima kasih Pak Ardi. Terima kasih Pak Ardi. Terima kasih Pak. Terima kasih.
Kepada peserta dipersilahkan untuk meninggalkan room Zoom dikarenakan acara telah selesai. Terima kasih. Ki, coba bagi co-host-nya, Ki. Cek. Oke, siap, Mas. Mbak Irna yang bisa menambahkan, Mas. Mbak Irna hostnya. Siap, Pak. Bagaimana? Mbak Silham dijadikan co-host. Oke.